Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wita. Kali ini kita akan membahas materi tentang mitigasi bencana dengan judul Jenis dan Penanggulangan Bencana Alam melalui Edukasi, Kearifan Lokal, dan Pemanfaatan Teknologi Modern. Materi mitigasi bencana ini dibahas pada kelas 11 di semester genap. Mari sama-sama kita lihat apa saja materi yang akan dibahas pada pokok bahasan mitigasi bencana ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik bencana alam, siklus penanggulangan bencana alam, persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia, lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana, penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern, serta partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Untuk materi jenis dan karakteristik bencana alam akan dibahas di sana mengenai bencana alam geologis, bencana alam klimatologis, bencana alam ekstraterestrial. Pada subbagian siklus penanggulangan bencana akan dibahas mengenai perencanaan dalam penanggulangan bencana dan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Kita akan mempelajari lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana, termasuk diantaranya pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, lembaga usaha, dan lembaga internasional. Penanggulangan bencana alam akan dibahas secara rinci dengan bagian penanggulangan bencana alam melalui edukasi, penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal, serta penanggulangan bencana alam melalui teknologi modern. Baik, sekarang Ibu mau tanya, apakah anak-anak sudah memahami apa yang dimaksud dengan bencana? Ada yang sudah tahu apa itu bencana? Baik, kita akan bahas yang dimaksud dengan bencana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dijelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Anak Ibu bisa melihat kejadian gempa bumi yang baru-baru ini terjadi, gempa bumi di Malang pada April tahun 2021 dengan magnitudo 5,5. Bagaimana gempa bumi tersebut memberikan dampak kepada masyarakat, rumah-rumah hancur dan terdapat korban jiwa, ada yang meninggal dan luka-luka. Ini gambar di mana masyarakat sedang bergotong royong untuk memperbaiki rumah. Selain itu, anak-anak bisa melihat pada peta bahwa posisi Indonesia merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Indo-Australian, Eurasia, dan lempeng Pasifik.
Posisi Indonesia seperti ini di antara pertemuan tiga lempeng menyebabkan Indonesia menjadi wilayah yang rawan akan bencana, termasuk rawan bencana gempa bumi dan tsunami, rawan bencana letusan gunung api, dan rentan terhadap bencana gerakan tanah. Indonesia termasuk dalam wilayah cincin api Pasifik atau dikenal juga dengan istilah Ring of Fire. Daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gempa gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Inilah yang dimaksud dengan daerah cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Kondisi ini menyebabkan wilayah Indonesia rawan bencana letusan gunung api sekaligus memberikan potensi energi tenaga panas bumi yang dapat digunakan sebagai sumber tenaga alternatif. Bisa dilihat juga, ini ada peta berikutnya. Daerah Indonesia yang memiliki rawan bahaya longsor. Demikian materinya untuk kali ini. Kita akan sambung penjelasan lebih lanjutnya pada penjelasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.